Ya saya yakin ini akan terjadi lagi, Bang. Oke. Jadi harus sanksi tegas, penutupan. Nggak bisa. Tegas sampai ke penutupan. Penutupan. Yang lo harapkan itu sampai ke sana. Bukan harapan saya. Oke. Ini kan harapan semua orang. Ya. Itu sih nasional, Bang. Dari Poso, Bang, ex-kombatan menelpon, Bang. Ex-kombatan. Ex-kombatan. Saya udah dihubungin sama salah satu petinggi Holy Wings. Petinggi Holy Wings. Dari teman saya, salah satu pejabat daerah. Dia minta saya hari ini untuk ketemu. Ya. Janganlah kau mancing-mancing kan. Kau panggil Muhammad, akhirnya saya datang balik kau. Saya panggil kau ke Polda. Hah? Makanya ada yang tawarin, kirim 100 juta, gue balikin 1 miliar. Gue balikin 1 miliar. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Balik lagi bersama gue Faskur Semi di Macanya Jalis. Nah, teman-teman, hari ini gue bersama sosok pemuda yang memang lagi lagi banyak didiskusikan ya, lagi viral, muncul banyak di TikTok, di Instagram, di Twitter mengenai sosok seorang pemuda, perwakilan dari pemuda Pancasila dan perwakilan dari KNPI yang melaporkan Holy Wings ke penegak hukum. Akbar Supratman. Siap. Bang Fasko. Sehat, Bar. Alhamdulillah sehat. Iya. Gue ngeliat muka lu agak keren lu, Bar. Gue pas gue ngeliat lu ya di Instagram, mana di Twitter. Akbar. Macam betul kan. Keren. Ini Akbar lagi berjuang nih ceritanya, gue lihat nih kan. Gimana ceritanya, Bar? Ya, seperti yang kita ketahui kan, mungkin kawan-kawan di sana terlalu nikmat, kan? Terlalu kurang sehat juga. Soalnya kan buat satu yang membuat orang merasa terluka, terutama umat beragama. Ya, atas dasar itu, saya selaku anak muda yang mana tergabung di Satuan Siswa Pelajar Mahasiswa SAPMA PPDKI dan KNPI berinisiatif bersama teman-teman kepemudaan di DKI Jakarta untuk melakukan tindakan pelaporan ke oknum kafe tersebut. Ya, kita tahu kan kemarin sudah viral tuh di sosial media, ada video saya melakukan pelaporan di Polda bersama teman-teman kepemudaan. Ya, alhamdulillah saya mengapresiasi lah kepada kepolisian khususnya, Pak Kapolri, Pak Kapolda yang telah membuat ini menjadi perhatian khusus sehingga berselang dari beberapa jam kemudian statusnya naik jadi tersangka, Bang. Udah tersangka sekarang? Udah tersangka 6 orang. Oke. Itu 6 orang itu siapa aja, Bar? 6 orang itu dari pihak marketingnya, Bang. Untuk yang tersangka dari kasus tersebut. Kok kenapa jadi malah hanya pihak marketingnya aja? Nah, Bang? itu dia yang jadi persoalannya kan, ini seakan-akan Holy Wings ini coba cuci tangan. Ini kan mereka kan bekerja atas dasar persetujuan. Nggak mungkin mereka jalan-jalan nggak ada persetujuan. Sekarang tuntutan kami dan tuntutan terutama saudara-saudara saya umat muslim ya. Saya kemarin dihubungin sama beberapa ex-kombatan Poso. Oh ya? Dihubungi. Ini sampai Poso? Jalan kan sampai Poso, Bang. Dari Sabang sampai Merauke. Akbar ini asli Poso nih ya? Saya asli Palu, Bang. Palu. Cuma Ya? lahir di Palu, ya Sulawesi Tengah lah, Bang. Oke. Nah, mereka ex-kombatan Poso meminta saya selaku pelapor untuk mengawal kasus tersebut dan meminta kepada Pemprov khususnya DKI Jakarta, dalam hal ini Pak Gubernur, Pak Anies, sama Pak Wagub untuk segera mengeluarkan tindakan mencabut izin dari Holy Wings. Karena ini sudah melukai hati saudara-saudara umat muslim, umat beragama lah. Mereka menelpon ke saya kemarin pasca saya melakukan pelaporan, mereka juga menyampaikan terima kasih telah mewakili mereka. Ya. Saya bilang insya Allah saya akan perjuangkan ini sampai dengan selesai. Gitu, Bang. Nah, jadi gini, yang menarik kan gini, Bar. Landasan dasar utamanya dari awalnya dari bahan promosi. Promosi. Bahan promosi. Coba bisa kita lihat ya, Bar ya. Sambil kita lihat promosinya Holy Wing. Ini sebenarnya Holy Wing ini cerdas juga ya. Cerdas. Dia main begini, jadi didiskusikan, jadi makin terpromosi jadinya. Apa isinya, Bar? Coba, Bar. Konteksnya apa yang paling membuat lo ini nggak bener ini? Dicari yang punya nama Muhammad dan Maria. Kita kasih Gordon Dry Gin atau Gordon Pink. Gratis. Bilangin ke Muhammad dan Maria, disuruh ke Holy Wings sekarang juga. Kalian kan manggil nih Muhammad.
Saya atas nama Muhammad, nih bukti laporan saya, ini KTA saya nih. Saya panggil balik kalian ke Polda Metro Jaya. Atas dasar ini. Kalian kan manggil nama Muhammad, saya merasa terpanggil juga. Oke. Jadi menurut lu ini nggak fair ini? Ini nggak fair. Karena gini bang, di negara yang terbuka aja bang, kalau let's say kita bilang Amerika lah. Ya. Abang tahu kan ada Wall of Fame. Muhammad Ali. Ya. Coba abang perhatikan Wall of Fame-nya tuh ada beberapa nama yang ditaruh di jalanan. Tapi kenapa nama Muhammad Ali itu ditaruh di dinding? Itu kan negara terbuka nih bang, Amerika nih. Begitu menghargainya nama Muhammad dan Muhammad Alinya. Nah kita ini kan Indonesia bang, yang notabene Indonesia ini negara Islam terbesar lah, salah satu negara Islam terbesar. Kita mayoritas, artinya bukan saya memprovokasi, saya nggak memprovokasi perihal itu. Tapi sudahlah kita stop lah dengan hal-hal sara. Nggak ada toleransi untuk sara di Indonesia. Harusnya kita belajar dari sejarah. Beberapa tahun sebelumnya sudah ada kasus-kasus sara yang terjadi. Masa kita mau balik lagi ke kasus sara bang? Nggak bakal selesai kalau kayak gitu bang. Makanya saya meminta kepada Pemprov DKI Jakarta khususnya ya, terutama Holy Wings Bar untuk segera diberikan tindakan penutupan permanen. Penutupan permanen? Permanen. Harus bang. Karena kalau permanen, ini akan menjadi pelajaran untuk teman-teman pengusaha dunia malam. Supaya lebih bijaksana lagi, lebih berpikir yang wise ketika melakukan promosi. Tidak melukai hati-hati masyarakat. Ya. Kalau nggak gitu, ya saya yakin ini akan terjadi lagi bang. Oke. Jadi harus sanksi tegas, penutupan. Nggak bisa. Tegas sampai ke penutupan. Penutupan. Yang lo harapkan itu sampai ke sana? Bukan harapan saya. Oke. Ini kan harapan semua orang. Ya. Kalau nggak begitu, siapa yang mau jamin bang? Ketika kasus sara ini akan terulang lagi, siapa yang mau jamin? Tapi kan kalau ada misalnya tindakan tegas, besok-besok misalnya ada pengusaha lagi, dia akan memperhatikan marketingnya. Dan saya minta juga nih kepada pengusaha dunia malam, tolong diberikan wawasan juga kepada tim marketingnya. Mereka oke, secara desain kita akuin jempol, bagus. Tapi ayolah ditanamkanlah nilai-nilai yang supaya tidak mengganggu situasi. Ini kan jadinya mengganggu situasi nasional bang. Dari Poso bang, ex-kombatan menelpon bang. Ya. Ex-kombatan? Ex-kombatan. Oke. Mereka mengecam itu. Dari Poso loh bang. Saya nggak bisa menahan itu. Ya, ini yang jadi menarik kan gini, Bar ya. Tempat-tempat hiburan malam seperti kayak Holy Wings gitu ya. Holy Wings ini bukan hanya hiburan malam ya, hiburan Iya, kafe di juga luar kan. malam juga ada kan. Luar malam juga ada. Memang perlu juga mendapatkan ini loh, dapat kayak semacam pendidikan dan wawasan moral berpancasila. Betul. Gitu kan. Seperti halnya Akbar kan jadi pemuda Pancasila. Ya, kita negara yang bebas memang harapannya, tapi juga harapan kita kan juga kita punya batasan-batasan norma dan etika terhadap segala macam yang ada di negara kita ini kan. Betul. Baik agama, juga jangan juga menghalalkan segala cara untuk promosi sampai akhirnya timbul perpecahan dan lain-lain. Capek, itu. Bang. Ini penting nih Bayar, mungkin itu juga yang jadi salah satu point of view-nya dari Akbar CS, Akbar dan teman-teman. Dan Akbar kan juga bisa dibilang mewakili KNPI ya. KNPI selaku sekretaris kan? yang mana mitra dari Pemprov juga. Iya, mitra dari Pemprov. Tapi ini pertanyaan gue perlu gue tanyain ke Akbar. Lu juga bukan anak muda yang dikenal dengan terlalu kental dengan agama juga. Lu kan juga anak muda yang beredar juga gitu kan. Kemana-mana lu pun beredar. Gue main semuanya. Di tempat-tempat lain juga lu beredar gitu kan. Gimana tanggapan teman-teman lu meminta untuk tutup Holy Wings gitu-gitu dan teman-teman yang juga senang nongkrong di Holy Wings misalnya? Ya, artinya begini Mas. Kita kan ya anak muda, namanya kan anak muda kan. Nggak terlepas juga dari tempat-tempat seperti itu. Saya pun juga ke sana. Iya.
Tapi kan kita tahu menempatkan posisi. Iya, iya, iya. Kita kan dididik sama orang tua kita. Tahu adat istiadat, Iya. jaga nilai-nilai norma. Ini yang saya pakai dari haram jadah sampai sajadah. Udah dikenal lah identik pemuda Pancasila seperti apa. Iya. Nah kami ini di Sapma. Pemuda Pancasila juga banyak yang sejadah juga banyak. di situ Banyak. sebenarnya kan? Iya. Artinya kan kami selaku di Sapma, Satuan Siswa Pelajaran Mahasiswa yang mana notabene sebagai penerus dari PP Pemuda Pancasila, ya kami mencoba untuk inilah lebih menghilangkan stigma-stigma. Tapi kan itu sudah mendarah daging sebenarnya, itu nggak bisa dihilangkan. Ya apa yang kami lakukan ya itu semua untuk keberlangsungan semuanya, Bang. Jadi nggak ada yang gimana-gimana. Ada yang komentar nggak sempat nelfon lo, Bar? Oh ada. Saya udah dihubungin sama salah satu petinggi Holy Wings. Petinggi Holy Wings. Dari teman saya, salah satu pejabat daerah. Dia minta saya hari ini untuk ketemu. Cuma saya nggak mau balas, saya nggak mau angkat. Karena kenapa? Pejabat daerah maksudnya kepala daerah? Kepala daerah. Kepala daerah nelfon lo? Telepon saya kebetulan kenal. Salah satu kepala daerah di Indonesia ini ya? Di Indonesia ini. Kenal sama ownernya lah, salah satu owner. Oke. Ngehubungin saya. Bro, izin mau ketemu. Dari ini segala macam. Saya nggak balas. Saya nggak mau angkat karena ini bisa menjadi fitnah buat saya. Saya mau ketemu asalkan ini selesai dulu. Ini selesai kita ketemu. Kalau kita mau ketemu, ya nggak masalah. Kalau nggak juga nggak masalah. Saya nggak butuh. Sempat ada juga yang bilang nanti mau di 86. Ada geseran, mau digeser. Saya bilang saya nggak butuh uang. Iya. Lu geser gue 100 juta, gue balikin 1 M. Iya. Kita nggak butuh uang. Akbar. Iya. Lu geser 100 juta, gue balikin 1 miliar. Iya. Ya iya bang. Sekarang ini bang, abang namanya Muhammad. Kalau abang namanya Muhammad Faskur Husseimi, coba. Nggak, masalahnya ini kan nama yang diagungkan bang. Iya betul. Muhammad dan Maria. Iya. Kemarin pun saya sebelum Ini bukan cuma di Indonesia, di dunia. bang namanya ini postingan ini efeknya ke seluruh dunia bang. Efeknya ke seluruh dunia. Pinter ya Holy Wing ini ya. Jadi Tapi promosi dia sampai ke sama dunia nih. Saya sampai nggak habis pikir, nggak ada kerjaan yang lain atau gimana Luis? Iya. Itu coba pikirkan, nggak usah lah nama Muhammad. Nama let's say A, B, C. Nama kan ini kan pemberian orang tua bang. Nama itu kan doa. Iya. Kalau memberikan promosi atas nama Vasco boleh lah ya. Ya. Boleh. Tergantung orangnya. Jangan nama Rasul ditaruh di situ Oh, atau iya. nama Bunda Maria di situ kan. Kalau nama Vasco boleh lah. Boleh. Atau nama Akbar gitu, boleh nggak? Nggak Akbar? bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Akbar nggak bisa. Nggak bisa ya? Akbar nggak bisa. Besar gitu. Besar kan? Oh, iya. Kalau Supratman boleh. Gimana? Nggak bisa, pahlawan nasional. Oh, pahlawan nasional juga. Pahlawan nasional itu nggak boleh. Jadi zaman nama siapa dong yang boleh kata Oli? Gue bingung juga kata dia gitu. Atau nggak gini, itu kayak ada lagi meme nih. Meme, ayo misalnya ke Holy Wings, nanti bagi-bagi setiap hari Jumat, bagi-bagi sedekah. Nah, itu bagus tuh kayak gitu. Jadi coba pikirkan jangan yang lebih kreatif lah, jangan menyinggung hal yang bisa membuat ini menjadi gejolak besar. Gitu. Iya. Ada meme, tapi meme-nya bukan Holy Wings. Datang ke masjid ini setiap hari ini mendapatkan semacam jubah atau apa. Ada, gue baca di Twitter. Ada orang yang buat meme, bagus juga sih itu. Itu kan artinya kan lebih wise kan bang. Iya. Ini kan kalau kita bicara Holy Wing ini, Holy Wing ini kan tempat party lah ya. Tempat party. Minuman beralkohol pun boleh-boleh aja sebenarnya di Indonesia ini beredar gitu kan. Tapi memang etikanya ini aduh. Ya kita Kalau gue sih permasalahan kalau gue pribadi ya Bare. Ya nggak usah lah lu bawa nama. Ya kita TST lah bang. Tahu sama tahu, cuma tahu lah. Maksudnya tapi kan kita paham tujuannya kemana gitu loh. Itu bos. Iya. Janganlah kau mancing-mancing kan. Kau panggil Muhammad, akhirnya saya datang balik saya panggil kau ke Polda. Hah? Udah tersangka sekarang? Kemarin kasusnya menjadi 6, tapi gini. Ini ada juga yang komen. Tapi kalau cuma marketingnya doang, ini kan ada yang karyawan. Iya, itu dia. Ada yang komen, gimana nasib yang tersangka ini? Mereka kan bekerja atas dasar persetujuan. Benar kan? Iya. Atas dasar persetujuan, nggak mungkin nggak kan? Iya.
Jadi ya, Kalau gua ngeliatnya, kalau misalnya hanya pekerjanya yang dapatkan sanksi ya, pekerja ini kan orang kecil juga, Bang. kasihan bos. Kalau cuma kan ada pengumumannya tuh di Instagram Hollywood yang kemarin ya. Apa isinya tuh, Bar? Dia meminta maaf, gini, terus akan menindak dan memberikan sanksi tegas kepada oknum. Kasihan Pak, ini yang diberatkan nih, yang 6 tersangka. Lu yang bos-bosnya gimana? Gue bukannya mau intimidasi bos, cuma kasihan nih anak-anak lu, anak-anak buah lu. Udah mereka nggak bisa hidup habis ini, udah masuk di penjara. Kan ada orang yang mesti dinafkahi. Ya walaupun juga ada yang bilang, ini kalau tuntutannya ini penutupan permanen, siapa yang menafkahi mereka? Ada yang juga yang komen seperti itu. Cuma kan ini nggak bisa ditoleransi, Sob. Ini hal yang sangat melukai hati masyarakat, terutama orang beragama. Di Indonesia. Nggak bisa tolerin kayak gitu. Iya, iya. Kan saya udah bilang, contohnya negara-negara luar aja. Amerika, negara yang bebas ya. Muhammad Ali coba, Wall of Fame-nya di Iya. ini. Yang lain Di atas. coba. Ini Coba. ke bawah ya. Coba. Bar, itu pas lagi lo dihubungin sama kepala daerah yang juga temannya. Dia mengaku temannya ya. Memang teman saya juga itu. Ownernya Hollywood. Teman. Kepala daerah temannya Hollywood sini. Lo menolak untuk buat ketemu? Saya bilang, dia kan mau ada etikat baik. Dia juga bilang udah pasrah lah. Pasrah, saya bilang cuma, boleh ketemu. Tapi tunggu kasus ini selesai. Karena siapa yang mau menjamin kalau nggak saya nanti kena fitnah juga. Kan nggak ada yang menjamin juga, Bang. Apalagi jelas bos. Nih, loreng kan. Jangan sampai nanti kan udah pasti, tapi udah pasti lah. Alah nanti bilang anak buahnya, anak-anak ini mau dimasukin di sini. Makanya ada yang tawarin, kirim 100 juta, gue balikin 1 miliar. Gue balikin 1 miliar. Oh ada juga yang jadi diskusi tuh di netizen ya? Ada. Anak buahnya gimana maksudnya? Nanti paling ada yang mau masukin, minta jatah ini. Kemarin aja nih, saya bang, di acara HUT Jakarta ke-495, di JIS sama Pak Gub sama Pak Wagub, itu netizen langsung komen, udah lu jaga parkir aja di luar. Oke. Gak apa-apa. Kemarin gue lihat video lo sama Gubernur, sama Anies Anies Baswedan, Gubernur DKI, sama Bang Wakil Riza. Gubernur, Bang Yep, Riza. betul. Itu ngapain lo? Kayaknya lo dekat betul sama petinggi daerah ini nih. Gimana ceritanya? Dekat sih enggak. Enggak, dilihatnya kan seperti kayak gitu Bar. Frame-nya ya bang, Iya, enggak dekat sih frame-nya enggak. Cuma kan Emang dekat kan di frame gitu loh. dekat, maksudnya. di frame dekat. Enggak, kebetulan kan saya sekretaris KNP DKI Jakarta bang. Oke. Yang mana sinergitas KNP dengan Pemprov itu kan menjadi satu kesatuan kan bang. Mitra. Ibaratnya sekretaris ini wakil gubernur pemuda lah. Iya. Kalau ketuanya Roni Bara, gubernur pemuda Roni Bara. Iya, Roni. Nah jadi saya kemarin memang saya alhamdulillah Pak Anies sudah mendengar perihal tersebut dan karena kan keluar di detik itu bang. Iya. Ya Pak, saya bilang Pak Anies, saya mau melaporkan perihal kasus tersebut dan insya Allah saya diminta teman-teman wartawan diminta untuk meminta respon dari Pak Gubernur seperti apa. Oke. Saya sampaikan. Lo katanya kemarin ada rencana mau ke balai kota? Ya, saya hari Senin akan ke balai kota. Senin ini nih? Senin ini, besok. Oke. Senin ini. Senin tanggal? Senin tanggal 27 Juni. 27 Juni jam? 27 Juni jam 9 pagi. Lo mau ke balai kota? Saya ke balai kota bersama Mau teman-teman. ngapain? Sekarang ini kan kita minta Oke. ketegasan dari Pemprov. Oke. Tapi saya rasa Pemprov pun akan tegas perihal ini. Ini nggak bisa toleransi. Oke. Nggak ada tawar-menawar, nggak ada. Karena ini gejolaknya nasional, Bang. Jadi PP dan KNPI yang datang? PP, Heeh. KNPI, PP, Gerakan Pemuda Ka'bah, IMM, Oh GPK datang juga? GPK, Ikatan dari itu. mahasiswa Muhammadiyah? Muhammadiyah datang juga. Oke. Terus teman-teman dari Kekaryaan, Dari Kristen? dari Pemuda Katolik. Oke. Pemuda Katolik datang juga. Oh ini cukup jadi perhatian banyak pemuda nih ya? iyalah, Bang. Ormas kepemudaan ya? Iyalah. Gue cukup bangga loh sama adik-adik ini sebenarnya. Tapi ini gue baru pertama kali nih. Biasa kan Bang Pasko mau datang nih. Ini hari ini gue diundang sama Bang Pasko sama abang gue nih. Iya. Karena gue menarik. Gue bangga sama Akbar.
Kan nilai-nilai yang dia bawa sama dia kan ini nilai-nilai yang nilai moral yang penting. Yang juga gue berharap sebenarnya juga jadi bahan pembelajaran buat Betul. para teman-teman apa namanya, penyelenggara tempat-tempat hiburan begini sampai jual-jual. Ntar lama-lama kalau misal nama-nama Nabi sama nama Rasul aja bisa Nah, bisa. dihina gini, besok nama-nama Tuhan yang dihina nih jadinya kan. Itu kan yang kita Siapa yang mau Karena- jamin? Nggak ada yang mau jamin. ya kalau bicara Akbar nama Tuhan kan. Tuhan kan Akbar ya. Nah ini yang jadi apa? Jadi perhatian khusus buat kita ya Bar ya. Tapi tadi belum kejawab tuh Bar. Ada nggak teman-teman yang di dunia yang memang seneng ke tempat-tempat kayak Holy Wings gitu ya? Ngubungin lo gitu, Bar, jangan aneh-aneh lah misalnya gitu. Ada nggak yang gitu? Nggak ada sih. Teman-teman sih malah support. Iya. Ini keterlaluan, Kan bro. pasti teman-teman lo banyak juga yang sering ke Holy Wings kan? Iya. Oke. Banyak. Saya pun kan pernah ke Holy Wings. Iya. Cuma kan kita tahu menempatkan inilah. Nonton menempatkan, konser ya? Nonton konser. Bukan. Bukan konser. Nonton final Liga Champion kemarin. Final Liga Champion, oh iya. Karena kan di GBK hujan, bro. Iya. Hujan, jadi ya kebetulan di depan nyebrang, ya udah nonton di situlah. Gitu. Ya anak muda, Bang. Iya. Nonton kan datang nonton bola. Bukan ngapa-ngapain. Nggak apa-apa juga sih, Nggak Bang. apa-apa kan. Anak muda, bos, masa nggak boleh? Iya. Tapi harus tahu batasan sampai mana nih. Lu harus bisa ngerem lu. Kan harus bisa sampai situ, tahu batasan, Bang. Apalagi sih menarik Bar kalau menurut lo di negara kita ini yang perlu jadi perhatian khusus ya. Orang nih sekarang di dunia digital marketing ya, orang mengkampanyekan sesuatu ini jadi kayak terlalu mudah, jadi kayak ngalal segala cara ya. Itu pandangan lo gimana? Ya memang makin kesini sih zaman berubah memang, Bang ya. Lo kan termasuk generasi, lo Gen Z ya maksudnya Gen ya? Z, Bukan betul. milenial ya? Gen Lo Z. nih Gen Z ya? Gen Z. Umur berapa sekarang Bar? 24. 24 ini kan? 24, Gen Z. Ya memang di era keterbukaan sekarang banyak yang bablas memang, Bang. Makanya memang perlu adanya doktrin-doktrin. Nah kami ini di Sapma nih, Bang. Walaupun memang ya perilaku kami juga, kami nggak alim-alim banget lah, nggak juga. Tapi kami tahu akan nilai-nilai norma. Nah itu doktrin-doktrin seperti itu yang kita diajarkan, Bang. Ya Pancasila abadi Iya, ya kan? Pancasila abadi. Ya bukan, Doktrinnya memang jelas. nggak ini, cuma kan itu menjadi pekikan semangat buat kami kan, Bang. Iya. Di Sapma PP. Saya ini Bang, atas instruksi dari Ketua Umum Tengku Uli Arif. Dia menginstruksikan kepada Ketua Sapma. Saya diminta sama Ketua Sapma sebagai Wakil Ketua Sapma DKI segera melakukan tindakan. Saya jalani proses itu. Kan komando kan, Bang. Saya jalani proses itu. Kalau seandainya nanti Holy Wing ditutup Bar, misalnya, bisa aja kan tinggal ganti nama. Nah, itu Bang. Itu kan kejadian di Bogor kalau nggak salah. Oke. Tapi Pemprovnya datang lagi. Nah, itu juga itu kembali ke Pemprovnya sih. Jadi besok ini lo mau ke Pemprov ini urusan soal itu. Urusan soal itu. Jadi maksudnya benar-benar nggak boleh buka gitu-gituan. Karena ya gimana Bang, yang tadi saya sampaikan ini sekarang tuntutannya itu. Karena Abang bisa lihat kan di sosmed, Instagram, Twitter, TikTok. Tapi tempat-tempat nongkrong anak muda jadi berkurang ya Bar ya? Gitu aja. Kan masih banyak yang lain, Bang. Masih yang lain. Yang nggak menghina Nabi dan Rasul gitu ya. Masalahnya kalau misalnya meme-nya yang lain oke lah masih, tapi ini apa ya? Nabi Muhammad dan Bunda Maria. Ya kan? Nggak, ini orang yang kita agungkan loh Iya benar. sebagai penganut agama Islam Iya. dan teman-teman dari Katolik merasa terganggu. Kan belum lama ini kan berita PM India. Iya. Terus serial, oh ya, saya baca juga di Twitter, ada, saya kemarin lupa nama akunnya siapa, dia minta tolong di retweet karena ada serial Netflix, itu ada lafaz Allah di lantai. Nah itu juga tuh. Nah makanya memang era keterbukaan ini kita harus berhati-hati juga. Jangan sampai doktrin-doktrin yang seperti itu muncul dari serial film atau apa segala macam. Makanya kita harus tahu batasan lah. Itu juga. Bar, kalau PP itu sendiri, Pemuda Pancasila ini sendiri, sehari-hari ngapain sih Bar organisasinya? Ya kalau Pemuda Pancasila sehari-hari memang kalau yang dari teman-teman nih kan ada yang bilang ini tukang parkir, ini enggak juga.
kok banyak tokoh-tokoh nasional senior-senior kami sekarang yang menjabat di Republik ini. Let's say kita sebut ada Pak Bambang Susatyo, Ketua MPR. Lanyala Mataliti, Ketua DPD. Ada Om saya itu dari Sulawesi Tengah, Ahmad Emali dari Nasdem. Waketum ya. Waketum. Ada juga Arsyad Rashid, Ketua Kadin. Ketua Kadin. Banyak lah. Nah itu kan cuma kan memang stigma pemuda Pancasila memang seperti itu dulu. Tapi sekarang karena kami di Sapma, kami mencoba untuk pelan-pelan lah mengenai regenerasi. Mengenai... Cuma kan namanya anak muda lah, Bang. Dulu kan semua kan orang pernah muda. Iya. Om Yapto sendiri gimana, Bar? Tanggapannya mengenai hal ini? Kalau itu saya belum ada. Gua harap tapi gue yakin Om Yapto pasti monitor lah untuk apa yang lo lakukan ini kan. Mudah-mudahan juga ini jadi apa ya? Jadi sebuah inspirasi buat PP yang notabene kan juga di masyarakat juga banyak dikenal juga hal-hal yang kayak gitu-gitu ya. Jadi ini menarik, Akbar ini membuat sebuah gerakan moral, intrik mungkin enggak? Ya, gerakan moral. Gerakan moral. Yang bawa nama PP yang gue melihatnya PP keren. Jadi bukan cuma Akbar yang keren nih, PP keren. Kalau lu juga mau mewakili KNPI lagi kan. Gue nitip salam sama Om Yapto, Bar. Siap, Waalaikumsalam. Semoga Om Yapto juga mau hadir di sini. Kita mau diskusi banyak sama Om Yapto. Mudah-mudahan kita undang sebagai narasumber di sini. Siap. Berikutnya nanti. Apalagi harapan lo? Ya semoga hal-hal seperti ini nggak terjadi lagi lah. Itu udah cukup. Karena ya namanya anak muda, kita juga masih butuh main-main juga kan. Iya nggak bos? Iya nggak? Bener nggak? Iya dong. Iya dong. Kita pusing juga. Aduh, mau ngurus ini kita mau butuh nongkrong juga. Iya, kita juga ada kerja juga kan. Iya. Berapa hari ini ngurusin ini, kerjaan jadi lupa lagi kan. Aduh. Makanya cepat selesai ini supaya kita balik ke aktivitas semula. Oke lah teman-teman semua, inilah kira-kira diskusi gue sama Akbar Supratman yang menjadi sosok atau simbol anak muda. Gua rasa bukan hanya mewakili PP dan KNPI ya. Ya dia cukup bisa mewakili anak muda Indonesia saat ini yang membuat diskusi ini menjadi nasional. Ini bukan cuma di DKI ini, Bar. Di beberapa platform media sosial kan juga udah viral ya. Ya jaga, lo boleh berbisnis, boleh berpromosi ria, mendistribusikan kontennya kalian semua, tapi tetap jaga nilai-nilai etik moral Pancasila kita, karena kita kan negara yang punya landasan dasar Pancasila. Teman-teman semua, gue minta komentar kalian, seperti apa sih menurut kalian mengenai hal ini? Kalian setuju apa enggak yang dilakukan Holy Wing atau yang dilakukan Akbar saat ini dengan panggilan surat cinta. Laporan surat cinta ini surat ya, cinta. laporan kepolisian yang katanya sudah ada 6 tersangka. Nah, apa tanggapan kalian mengenai diskusi kita kali ini? Tulis di kolom komentar. Kalau ini menarik, yuk bagikan ke seluruh sosial media kita semua. Semoga ini bisa menjadi inspirasi bagi anak muda yang lain. Ya, gitu loh, Mare. Siap. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pancasila Abadi. Abadi.